Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang terbunuh oleh Nether Soul Fiend juga meningkat, dan jumlah kekuatan hidup yang diserapnya juga meningkat. Kecepatan kematangan buah hantu juga meningkat secara bertahap, warnanya berubah dari abu-abu menjadi ungu. Begitu buah berubah menjadi ungu, itu berarti buah hantu telah matang sepenuhnya. Tepat pada saat ini, semburan cahaya cemerlang keluar dari tubuh buah hantu. Cahaya ini sangat menyilaukan dan menyilaukan, seperti matahari yang menyilaukan, mekar di ruang yang gelap gulita. Pada saat yang sama, aroma manis juga keluar dari buahnya. Aromanya menyerang hidung seseorang, membuat mereka merasa rileks dan bahagia, seolah-olah jiwa mereka akan segera mabuk. Pada saat ini, semua orang melebarkan mata mereka saat mereka menyaksikan tanpa berkedip. Mereka semua tahu bahwa buah hantu ini telah matang sepenuhnya. Buah hantu telah matang, mereka telah matang sepenuhnya. Tidak ada yang bisa mencuri dariku. Buah hantu ini milikku, aku akan membunuh siapapun yang mencurinya. Kerumunan segera meledak, darah mereka mendidih. Ini adalah buah hantu, mengandung esensi spiritual yang tak terbatas, dan jika diserap dan dimurnikan, itu dapat meningkatkan tingkat dan kekuatan kultivasi seseorang. Seseorang yang dekat dengannya segera terbang, ingin merebut buah hantu darinya terlebih dahulu. Namun, bahkan sebelum dia bisa mendekat, 10 tanaman merambat datang dari segala arah, dan dengan teriakan, tubuh orang itu langsung hancur, anggota badannya yang patah dan lengannya yang patah jatuh ke tanah. Meskipun buah hantu bagus, namun Nether Soul Fiend itu adalah bintang pembunuh sejati. Sehubungan dengan kekuatan orang itu, mereka memiliki pengalaman mendalam dengannya. Yin Soul Fiend peringkat keempat setara dengan keberadaan menakutkan seperti True Martial Stage. Jika kekuatan seseorang kurang, lebih baik tidak berpikir untuk menangkap buah hantu. Sampah, hanya dengan kekuatan kecil ini, kamu berani mencuri buah hantu, kamu mendekati kematian. Liu Chen dan yang lainnya memandangnya dengan jijik. Jika dia ingin merebut buah hantu meski tidak memiliki kekuatan, dia akan mendekati kematian. Saat itu, seekor ungu muda menyerang. Dia sangat kuat, itu adalah Empyrean ketujuh dari Spirit Sea Stage miliknya, sangat menakutkan. Melihat dia bergegas, semua orang tahu bahwa ahli itu tidak bisa lagi menahannya dan akan segera mengambil tindakan. Tang Huo, kamu berani. Liu Chen berteriak dan bergegas keluar tanpa sepatah kata pun, ingin merebut buah hantu. Ketika yang lain melihat ini, mereka pun terbang keluar. Di antara orang-orang yang bergegas keluar, tidak ada satupun yang lemah. Orang-orang dengan tingkat budidaya terendah semuanya memiliki tahap laut roh Empyrean kelima. Sama seperti orang sebelumnya, orang-orang ini juga diserang oleh Nether Soul Fiend. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Nether Soul Fiend, menutupi langit saat mereka menyapu ke arah orang-orang itu. Namun, orang-orang ini bukanlah sembarang orang. Mereka sangat kuat dan memiliki harta karun spiritual kelas menengah yang melindungi mereka. Ketika mereka melihat tanaman merambat terbang ke arah mereka, mereka segera mengaktifkan kekuatan mereka dan menghancurkan tanaman merambat tersebut. Apakah dia akhirnya akan berusaha sekuat tenaga? Wu Chen tersenyum. Orang-orang ini selalu menyembunyikan kekuatan mereka sebelumnya, tetapi mereka acuh tak acuh ketika mereka melihat orang lain terbunuh, dan bahkan teman-teman mereka yang mereka kenal tidak mau membantu mereka dengan sekuat tenaga ketika mereka diserang oleh Nether Soul Fiend. Sekarang setelah mereka melihat buah hantu, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan kekuatan mereka untuk memperebutkannya. Kalian berdua bisa bertarung sebentar. Wu Chen tidak terburu-buru untuk bertindak, anggur jiwa Yin peringkat keempat tidak mudah ditangani, tidak akan membiarkan siapapun merebut satu buah hantu pun. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran yang sama. Nether Soul Fiend saat ini telah menghentikan pembantaiannya, dan menahan pikirannya, berkonsentrasi menangani orang-orang yang ingin merebut buah hantu darinya. Dengan demikian, semakin banyak orang mulai berkumpul di sekitar mereka. Wu Chen, apakah kamu mencoba mencuri buah hantu? Zhou Jie dan yang lainnya masuk. Wu Chen memandang mereka, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihatnya seperti itu, yang lain mengerti maksudnya, sepertinya dia memang sedang menuju buah hantu. Sebenarnya, mereka juga sangat iri dengan buah hantu ini, dan ingin menganggapnya sebagai milik mereka. Namun, mereka memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan mereka sendiri,
hanya dengan kekuatan mereka, mereka pasti tidak akan bisa merebutnya, dan hanya dari Nether Soul Fin, mereka pasti tidak akan bisa lewat, apalagi ahli di sekitarnya, mengamatinya dengan iri, mereka pasti tidak akan bisa mengambilnya. Bahkan ahli di tahap Empyrean ketujuh lautan roh bukanlah lawannya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang paling memenuhi syarat di sini untuk merebut buah hantu ini, bahkan jika dia tidak dapat merebut buah hantu ini, maka orang lain juga tidak akan memiliki kesempatan. Wu Chen, kamu harus berhati-hati terhadap orang ini. Menunjuk sekelompok orang di samping, Zhou Jie mengingatkan mereka dengan lembut. Mendengar itu, tatapan Wu Chen bergerak, dia melirik orang-orang itu, dan kemudian menatap pemuda yang berdiri tepat di depan. Ahli di panggung lautan roh Empyrean ke-8. Wu Chen diam-diam terkejut, dia tidak menyangka bahwa bahkan ahli di tahap laut roh Empyrean ke-8 akan ada di sini, dengan ahli tingkat ini, kekuatannya sangat kuat, dengan kekuatannya saat ini, untuk dapat mengalahkannya, masih merupakan masalah besar. Harus dikatakan, pesona buah hantu sungguh luar biasa, bahkan dapat menarik perhatian ahli tingkat ini. Terima kasih sudah mengingatkan, saya akan memperhatikannya. Zhou Jie tertawa, Wu Chen telah banyak membantu mereka, dan menyelamatkan mereka dari bahaya berkali-kali, hal ini termasuk apa? Saat ini, pemandangan sedang kacau. Liu Chen dan yang lainnya dengan cepat mengambil tindakan, menggunakan kekuatan harta karun spiritual kelas menengah untuk terus-menerus mengobrak-abrik tanaman merambat di sekitarnya. Mereka sangat kuat, jadi kekuatan harta karun spiritual mereka secara alami tidak boleh diremehkan. Namun, Nether Soul Fin masih berada di tahap keempat, dan kekuatan mereka sebanding dengan keberadaan True Martial Stage. Kekuatan mereka sangat menakutkan, dan bahkan ketika menghadapi begitu banyak ahli, mereka masih bisa bergerak dengan mudah. Tidak, kita harus melenyapkan orang ini terlebih dahulu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mendekati buah hantu. Kekuatan hidup Yin Soul Fin peringkat keempat sangat kuat, dan tanaman merambat di tubuh mereka sepertinya tidak ada habisnya. Begitu beberapa di antaranya dipatahkan, lebih banyak tanaman merambat akan segera tumbuh, dan alirannya akan terus mengalir. Namun, menghancurkan Nether Soul Fin ini bukanlah tugas yang mudah. Kekuatan orang ini sangat tirani, dan sebanding dengan tahap bela diri sejati, jadi pastinya tidak mudah untuk dihadapi. Ayo kita serang orang ini bersama-sama. Lihat apakah ada efeknya. Kekuatan Yin Soul Fin peringkat keempat tidak bisa diremehkan. Mereka sudah mencobanya sebelumnya, dan serangan mereka tidak terlalu berguna untuk melawannya. Saat ini, satu-satunya metode adalah mengumpulkan kekuatan semua orang dan melihat apakah mereka bisa mengguncang orang ini. Tidak buruk untuk menyerang bersama-sama, tapi bagaimana jika kita melukai buah hantu? Buah hantu adalah target operasi mereka kali ini, dan karena itulah mereka akan tinggal di sini dan bertarung sampai mati dengan pria besar ini. Jika mereka bekerja sama untuk menyerang Nether Soul Fin dan secara tidak sengaja menghancurkannya, bukankah mereka akan membuang seluruh energi mereka? Masalah ini mudah diselesaikan. Kita hanya perlu memperhatikan dan menghindari serangan buah hantu. Baiklah, ayo kita lakukan. Setelah kesepakatan tercapai, semua orang segera mulai bergerak. Dengan teriakan marah, mereka mengumpulkan seluruh kekuatan mereka dan seluruh ruangan mulai bergetar hebat. Gelombang demi gelombang energi mengerikan meledak terus-menerus. Itu seperti banjir yang menyapu dan menelan segalanya. Istirahatlah untukku. Semua orang berteriak serempak. Kemudian, kekuatan yang kuat bergegas keluar, langsung berubah menjadi serangan kuat yang membombardir pohon anggur jiwa Yin peringkat keempat bersama-sama. Menghadapi serangan gabungan kerumunan, bahkan dengan kekuatan Yin Soul Fin peringkat keempat, tidak ada yang berani ceroboh. Berhati-hatilah karena tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya akan terentang dan menyapu ke bawah, seperti lautan yang bergulung, membentuk garis pertahanan untuk mencegah semua orang menyerang bersama-sama. Pada saat ini, banyak orang mulai merasa gugup. Mata mereka semua menatap pemandangan di depan mereka tanpa berkedip. Mereka semua ingin melihat apakah serangan kuat ini mampu mengguncang makhluk besar yang menakutkan ini. Pilar cahaya satu demi satu mengoyak langit dan bumi. Kekuatan mengerikan terus-menerus berguncang, dan dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, ia dengan kejam menyerang pohon anggur jiwa Yin peringkat keempat, bertabrakan dengan tanaman merambat di sekitarnya.
Serangan ini merupakan serangan gabungan oleh semua orang. Kekuatan serangannya sangat kuat, dan kekuatan mengerikan itu telah menghancurkan segalanya. Ketika sulur Nether Soul Fin bersentuhan dengan kekuatan ini, semuanya terguncang dan hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan itu langsung mengalir menuju tubuhnya. Melihat ini, Nether Soul Fin sangat marah. Energi kuat terus mengalir keluar dari tubuhnya, memperkuat tanaman merambat di sekitarnya, menjadikannya lebih tebal, lebih keras, dan lebih tidak bisa dipatahkan. Tepat pada saat ini, serangan kerumunan juga terjadi dengan cepat. Sebuah ledakan hebat terjadi. Ledakan, sejumlah besar energi meledak, dan gelombang udara yang dahsyat melonjak ke langit. Angin kencang yang dahsyat menyapu pusat ledakan, menghancurkan semua yang dilewatinya. Melihat ledakan besar itu, wajah semua orang tenggelam, karena mereka dapat melihat bahwa serangan itu tidak berdampak banyak pada Nether Soul Fin, hanya menghancurkan beberapa tanaman merambat. Tanaman merambat itu tidak berarti apa-apa bagi Nether Soul Fin. Bahkan upaya gabungan mereka tidak ada gunanya. Semua orang tiba-tiba merasa putus asa di dalam hati mereka. Sekarang, apakah ada cara lain untuk mengalahkan pria besar ini dan mendapatkan buah hantu? Di sisi lain, Yin Soul Fin peringkat keempat sangat marah. Diserang dengan cara seperti itu, tidak peduli apa itu akan membuat marah. Segera, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menjulur, menutupi langit dan menutupi bumi, menyapu semua orang. Semua orang ketakutan. Mereka dapat melihat bahwa pohon anggur jiwa Yin tingkat keempat telah sangat marah, dan ingin membalas dendam kepada mereka. Tanaman merambat yang menakutkan menutupi langit, dan kemanapun mereka lewat, akan selalu ada tangisan yang menyedihkan. Cepat, lari. Tanpa sepatah kata pun, semua orang mundur jauh dari pohon anggur jiwa Yin peringkat keempat. Pohon anggur jiwa Yin tingkat keempat saat ini memiliki mata merah karena pembunuhan, dan memandang semua orang di sini sebagai musuh. Tidak peduli apakah itu hijau, merah, dan putih, jika mereka membunuh, mereka tidak akan menahan diri. Kesempatan bagus. Pusatkan energimu dan serang lagi. Liu Chen dan yang lainnya berteriak ketika mereka mengaktifkan kekuatan mereka untuk melancarkan serangan yang kuat. Sekarang anggur jiwa Yin peringkat keempat memusatkan sebagian perhatiannya pada yang lain, ia telah mengalokasikan sebagian tanaman merambatnya untuk menanganinya. Ini adalah kesempatan terbaik yang tidak boleh mereka lewatkan. Melihat serangan yang seperti api besar mengalir ke arahnya, Yin Soul Fin peringkat keempat sangat marah. Sangat dibenci bahwa orang-orang ini benar-benar bergandengan tangan dan menyerangnya, itu keterlaluan. Menghadapi serangan gabungan ini, tidak peduli seberapa kuat Yin Soul Fin peringkat keempat, mereka tidak akan berani gegabah. Segera, semua tanaman merambat di sekitar mereka ditarik kembali dan mereka mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghadapi serangan gabungan dari semua orang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Serangan mengerikan itu bertabrakan sekali lagi dan menyerang dengan kejam. Kekuatan ledakan yang mengerikan meledakkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian di tanah. Tubuh Yin Soul Fin peringkat keempat bergetar. Kekuatan serangan ini sangat kuat, bahkan dengan kekuatannya, ia tidak mampu menahannya. Tidak diketahui berapa banyak tanaman merambat yang tertiup angin. Orang ini sangat kuat. Liu Chen dan yang lainnya memasang ekspresi berat di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa pohon anggur jiwa Yin tingkat keempat akan begitu kuat dan vitalitasnya begitu kuat. Itu layak menjadi eksistensi yang sebanding dengan True Martial Stage. Ledakan, tanah tiba-tiba bergetar. Gelombang demi gelombang kekuatan yang mengerikan melonjak-lonjak. Energi yang mengejutkan mengguncang tanah dan semua orang merasakan tubuh mereka bergetar hebat. Mereka bahkan tidak dapat berdiri dengan stabil. Orang ini marah. Semua orang memiliki ekspresi berat di wajah mereka, melihat anggur jiwa Yin peringkat keempat. Pada saat itu, anggur jiwa Yin peringkat keempat sangat marah, tanaman merambat mulai bergerak cepat dan berkumpul bersama, membentuk pilar tanaman merambat yang tebal, kekuatan yang menakutkan dengan cepat merembes keluar, menyebabkan orang-orang gemetar, jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Pada saat yang sama, anggur jiwa Yin peringkat keempat telah mencabut sebagian besar tanaman merambat. Ribuan tiang tersebut terjalin membentuk 8 tiang rotan tebal yang masing-masing tiang rotan tersebut tebalnya 100 meter dan berdiri tegak di udara seperti tiang penyangga langit.
Jelas sekali bahwa Yin Solvin peringkat keempat sangat marah. Ia ingin membunuh semua orang ini dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Melihat 8 pilar rotan yang tebal, semua orang menghirup udara dingin. Anggur jiwa Yin peringkat keempat sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika mereka terkena pilar rotan ini, itu akan menjadi bencana. Astaga! Saat itu, sebatang pohon anggur menerobos ruang dan menyapu salah satu dari mereka. Pria itu menjadi pucat karena ketakutan, dan segera mengaktifkan harta karun spiritual kelas menengahnya untuk bertahan melawan pilar pohon anggur yang tebal. Bang! Pilar pohon anggur itu menabrak harta karun spiritual kelas menengah miliknya, menyebabkan tubuh pria itu gemetar saat dia dipukul dengan keras. Tubuhnya terbang mundur, dan seperti bola meriam, ia mengeluarkan darah dalam jumlah tak terbatas di udara sebelum jatuh ke tanah, baik dia hidup atau mati. Melihat itu, wajah semua orang berubah. Tingkat kultivasi orang itu sangat tinggi, dia adalah seorang ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-6, tetapi saat ini, dia bahkan tidak dapat menerima satu serangan pun. Kekuatan anggur jiwa Yin tingkat keempat ini terlalu menakutkan. Setelah itu, pilar pohon anggur dari tanaman anggur jiwa Yin peringkat keempat mulai bergerak bersama, menyapu ke arah kerumunan. Dengan setiap sapuan, ada orang-orang yang dikirim terbang, dan bahkan ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-6 dan ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-7 tidak mampu menahan kekuatan ini, dan semuanya dikirim terbang. Orang ini sangat kuat, dan yang lainnya gemetar ketakutan. Anggur jiwa Yin peringkat keempat, tidak mengherankan jika mereka adalah eksistensi yang sebanding dengan tahap bela diri sejati. Jika mereka naik ke sana, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ekspresi Wu Chen juga sama beratnya. Kekuatan Nether Solvin ini sangat menakutkan, mencapai tahap keempat, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa mengalahkannya. Dia harus memikirkan cara untuk melemahkannya, jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah hantu. Namun, dia tidak punya ide bagus tentang cara melemahkan mereka, jadi dia hanya bisa mengambil satu langkah dan menunggu langkah berikutnya. Serangan api, serangan api. Menghadapi Nether Solvin, metode terbaik secara alami adalah melalui serangan api. Serangan api, kamu gila. Jika Anda membakar buah hantu, apakah Anda akan memberikan kompensasi? Petik 2. Serangan api tentu saja merupakan ide yang bagus, tapi mengingat buah hantu, mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Jika mereka secara tidak sengaja menghancurkan buah hantu, maka semua usaha mereka akan sia-sia. Itu sebabnya mereka tidak berani melakukannya gunakan api. Jika kamu tidak menggunakan serangan api, maka tunggu saja kematianmu. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan mati di tangan Nether Solvin. Dibandingkan dengan buah hantu, hidup adalah yang paling penting, hal yang paling berharga dari semuanya. Segera, bola api yang berkobar, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dengan keras menghantam pohon anggur jiwa Yin peringkat keempat, meluncurkan serangan yang hebat. Ketika pohon anggur jiwa Yin peringkat keempat melihat nyala api, ia menjadi lebih marah. Ia berasal dari kayu, dan paling takut terhadap api. Namun, tidak mudah untuk memprovokasi, karena itu adalah pohon anggur jiwa Yin peringkat keempat, ia bereaksi dengan cepat ke bawah, dan dalam sekejap mata, ia menembus bola api itu, menghancurkannya. Melihat ini, yang lain juga mulai menggerakkan apinya satu per satu. Api adalah salah satu kekuatan paling umum di alam, dan api juga merupakan atribut yang dipraktikkan kebanyakan orang. Tentu saja, api juga merupakan atribut yang paling umum. Dalam sekejap, api yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menyerang pohon anggur jiwa Yin peringkat keempat. Serangan dahsyat itu membawa kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Menghadapi begitu banyak api, bahkan dengan kekuatan Yin Solvin peringkat keempat, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. 8 tiang rotan tebal itu bergerak serentak untuk menghalangi api dan mencegah api menyala ke arahnya. Kesempatan bagus, ayo serang bersama. Hampir tanpa ragu-ragu, orang-orang lainnya mulai mengerahkan kekuatan mereka, memanfaatkan momen Yin Solvin peringkat keempat memusatkan kekuatannya untuk menghadapi api di sekitarnya, untuk melancarkan serangan kekerasan untuk menghancurkannya. Satu demi satu serangan merobek ruang, menghancurkan udara,
membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat mereka dengan ganas bergegas menuju Yin Solvin peringkat keempat. Pada saat yang sama, pohon anggur jiwa Yin peringkat keempat sedang sibuk menangani api di daerah sekitarnya. Melihat semua orang menyerang, ia terkejut, namun ia tidak ragu menggunakan tanaman merambatnya untuk membangun pertahanan yang kuat dan mencegah semua orang menyerang. Namun, apinya terus menyala saat tanaman merambatnya dibakar, menyebabkan kemampuan pertahanannya juga berkurang drastis. Serangan yang masuk juga melahapnya. Bang! Sebuah ledakan mengerikan terjadi di ruang ini. Kekuatan tak terbatas tersapu dalam sekejap. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya diledakkan. Kekuatan gerakan ini sangat kejam. Buah hantu. Semua orang menjadi gugup saat menyaksikan api dan ledakan meningkat. Mereka tidak peduli tentang kehidupan dan kematian anggur jiwa Yin tingkat keempat, melainkan khawatir tentang apakah buah hantu masih hidup dan terluka atau tidak. Beberapa saat kemudian, kekuatan ledakan menghilang, memperlihatkan sosok Yin Solvin peringkat keempat. Semua orang menoleh, pupil mereka berkontraksi. Pada saat itu, seluruh tubuh Nether Solvin memiliki bekas luka bakar, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, beberapa pilar rotan tebal terjalin, menjaga keempat sisi buah hantu, membentuk lapisan pertahanan yang kokoh, mencegah kekuatan eksternal dari menyerang. Sebelumnya, ia melihat kekuatan mengerikan mendekat, tanpa berkata apa-apa, ia menggunakan pilar rotan yang besar, dan sebelum kekuatan ledakan menyerang, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi buah hantu ini, jika tidak, buah hantu tersebut akan terpesona. Melihat buah hantu aman dan sehat, semua orang menghela nafas lega. Untungnya, buah hantu masih ada di sini, jika tidak, mereka akan bekerja keras untuk memenangkan hati dia. Desir. Saat itu, sesosok tubuh dengan cepat terbang melintasi langit, dan dengan kecepatan kilat, berbalik menuju buah hantu. Nak, kamu berani. Melihat ini, semua orang marah. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengalahkan pohon anggur jiwa Yin peringkat keempat sampai mati, namun mereka membiarkan orang lain memanfaatkannya, bagaimana mungkin ada hal baik di dunia ini? Akhirnya tidak bisa mengambil tindakan. Wu Chen tersenyum tipis. Orang-orang ini sama seperti dia, bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan pertarungan antara Yin Solvin peringkat keempat dan Liu Chen sampai kedua belah pihak menderita luka. Kemudian, dia akan mengambil tindakan dan mengambil buah hantu itu. Karena orang-orang ini sudah bergerak, dia juga harus membuat beberapa persiapan, tapi dia harus menunggu kelompok lain untuk bergerak sebelum bergerak. Dia ingin menjadi pemenang terakhir. Wu Chen melirik sekelompok orang lain yang diam-diam berdiri di sisi lain. Di antara kelompok orang itu, ada seorang ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-8 yang merupakan hambatan terbesar baginya dalam merebut buah hantu kali ini. Pada saat ini, pria itu sudah bersiap, kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Melihat ini, Wu Chen tahu bahwa dia akan mengambil tindakan. Wu Chen tertawa di dalam hatinya. Dia sangat ingin melihat siapa pemilik terakhir buah hantu ini. Menghadapi serangan gabungan dari semua orang, orang yang telah bergerak tidak dapat menahannya sama sekali. Dengan tangisan yang menyedihkan, tubuhnya dihantam oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan segera hancur berkeping-keping. Menembak kepala burung adalah pepatah terkenal. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tingkat kultivasi orang ini paling banyak adalah Empyrean kelima dari tahap Laut Roh, namun ia cukup berhayal untuk mencoba dan merebut buah hantu. Buah hantu itu milikku. Namun meninggalnya orang tersebut tidak menyurutkan semangat massa. Banyak orang bergegas mendekat, termasuk Liu Chen, ingin merebut buah hantu. Di sisi lain, ketika pohon anggur jiwa Yin peringkat keempat melihat begitu banyak orang bergegas ke arahnya, ia menjadi marah. Orang-orang ini benar-benar tidak pernah puas, berpikir bahwa mereka mempunyai gagasan tentang buah hantu dan bahkan melukainya. Namun, saat ini, pihaknya tidak ingin terus melibatkan diri dengan orang-orang tersebut. Jika ia terus bertahan, mungkin buah hantunya benar-benar tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, ia memutuskan untuk pergi dulu dan menghindari bahaya untuk sementara. Hati-hati, orang ini ingin kabur. Melihat tanaman anggur jiwa Yin peringkat keempat hendak melarikan diri, bagaimana mereka bisa yakin? Mereka semua bergegas untuk menghentikannya, serangan mengerikan terus menyerang,
menghentikan Yin Solvin peringkat keempat untuk melarikan diri. Ini adalah ruang makam. Jika Nether Solvin lolos, akan lebih sulit lagi bagi mereka untuk menemukannya dan merebut buah hantu. Setelah menderita begitu banyak serangan, tidak peduli seberapa kuat tubuh Yin Solvin peringkat keempat, ia masih tidak mampu menahan serangan dan penuh luka. Namun, itu adalah tubuh kayu, dan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Namun, ia sangat marah. Orang-orang ini, mereka terlalu penuh kebencian, jika bukan karena melindungi buah hantu, itu akan membunuh mereka bagaimanapun caranya. Tanaman merambat yang busuk, lihat apakah aku tidak merobek tanaman merambatmu satu per satu. Liu Chen dan yang lainnya sangat marah. Nether Solvin ini telah menggunakan orang-orang yang telah mereka bunuh untuk menerobos menjadi prajurit Orde keempat. Sekarang, mereka ingin mengumpulkan semua barang miliknya juga. Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh Nether Solvin. Tubuhnya meledak, dan bagian bawahnya meledak, hanya menyisakan separuh tubuhnya. Mereka takut melukai buah hantu, sehingga mereka tidak berani menyerangnya dari atas. Namun, vitalitas Yin Solvin peringkat keempat sangat kuat, bahkan jika bagian bawahnya dihancurkan, dampaknya akan sangat terbatas. Ia sangat marah, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya keluar lagi, menyapu untuk menghancurkan segalanya. Sial, tanaman anggur orang ini datang lagi. Setiap orang mempunyai firasat buruk, mereka akan mencapai bagian depan Nether Solvin dan mengambilnya, tetapi saat tanaman merambat itu datang, tanaman itu membuat mereka terlempar. Istirahatlah untukku. Semua orang sangat marah. Mereka tidak mampu lagi menahan senjata di tangan mereka. Mereka melepaskannya dengan sekuat tenaga, menyapu dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Kali ini, tanaman merambat jauh lebih lemah daripada tanaman merambat yang tebal, dan senjata serta artefak yang mereka gunakan semuanya adalah harta karun spiritual kelas menengah, jadi tanaman tersebut sangat kuat. Setelah menghancurkan tanaman merambat, semua orang menerkam buah hantu sekali lagi. Ini adalah target mereka. Semua orang maju selangkah demi selangkah, terus-menerus memotong tanaman merambat. Saat mereka akan tiba, serangan mengerikan tiba-tiba turun dari langit seperti lautan badai. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa saat ini, sebenarnya akan ada sekelompok ahli lain yang bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan yang tepat untuk melancarkan serangan diam-diam. Saat ini, mereka terlalu lelah untuk menangani tanaman merambat di sekitar mereka. Mereka sama sekali tidak menyangka seseorang akan menyerang secara tiba-tiba, dan mereka juga tidak memiliki banyak pertahanan. Mereka didorong mundur oleh kekuatan ini. Semua orang sangat marah. Mereka mengangkat kepala dan melihat seorang pemuda turun dari langit. Wang Meng, itu kamu. Di antara orang-orang ini, tidak ada kekurangan orang yang pernah melihat ahli super, dan mereka dapat dengan mudah mengenalinya dalam sekejap. Wang Meng tidak peduli dengan yang lain dan langsung meraih buah hantu itu. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju padanya, dan mereka semua menatapnya dengan kegugupan yang tak tertandingi. Pada saat ini, seluruh arena benar-benar sunyi dan pertarungan semua orang telah terhenti. Mata mereka menatap tanpa berkedip, ingin tahu apakah Wang Meng benar-benar bisa mendapatkan buah hantu ini. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, tangan Wang Meng akhirnya menyentuh buah hantu itu, dan kemudian, dengan menarik, dia menarik buah hantu itu. Dia mendapatkan buah hantu, dia benar-benar mendapatkannya. Luar biasa, dia benar-benar mendapatkan buah hantu. Suara kaget terdengar satu demi satu. Pupil mata semua orang mengerut saat mereka melihatnya dengan kaget, tidak dapat mempercayainya. Ekspresi Wu Chen menjadi gelap. Dia bertekad untuk mendapatkan buah hantu ini. Tidak peduli siapa orangnya, mustahil mereka mencurinya. Aku akan mencuri buah hantu. Kalian jaga keselamatan kalian dan lindungi diri kalian sendiri. Beberapa dari mereka saling memandang dan mengangguk. Baiklah kalau begitu, hati-hati, jangan memaksakan diri. Buah hantu itu bagus, mereka juga iri, tapi kekuatannya tidak cukup, jadi mereka tidak bisa merebutnya. Jika mereka pergi ke sana, tidak ada bedanya dengan mencari kematian, jadi, mereka hanya bisa menonton. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, sosoknya bersinar, dan dia bergegas maju, buah hantu ini, dia harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Wang Meng, serahkan buah hantu itu.
Liu Chen berteriak dengan marah. Dia sangat marah hingga hampir meledak. Mereka menghabiskan begitu banyak upaya hanya untuk merebut buah hantu, namun orang lain justru memanfaatkannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Lupakan Wang Meng, bahkan jika Kaisar Langit sendiri yang datang, dia pasti tidak akan membiarkan dia mendapatkan buah hantu. Wang Meng mencibir, memandang rendah mereka, dan menyimpan buah hantu ke dalam cincin penyimpanannya sendiri di bawah tatapan mata orang banyak yang meneteskan air liur. Serahkan buah hantu. Liu Chen melepaskan serangan kuat yang membawa kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya saat menyerang Wang Meng. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wang Meng menghina. Dia adalah seorang ahli di tahap Empyrean Laut Roh ke-8, kekuatannya jauh di atas Liu Chen. Bocah ini sebenarnya berani menghentikannya. Mengepalkan tinjunya, kekuatan yang kuat meledak. Itu seperti semburan air yang membanjiri Liu Chen. Serangan Liu Chen bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari kekuatan Wang Meng. Kekuatan mengerikan menyapu dan membuat Wang Meng terbang. Semua orang tercengang. Mereka tidak mengira kekuatan Wang Meng begitu kuat sehingga bahkan Liu Chen, yang telah mencapai tahap Empyrean ke-7 dari Lautan Roh, terlempar terbang hanya dengan satu pukulan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-8, kekuatannya benar-benar menakutkan. Kenyataannya, Liu Chen tidak terlalu lemah. Hanya saja selama pertarungan dengan Anggur Jiwa Yin peringkat ke-4, dia telah mengeluarkan terlalu banyak energi, dan arusnya seperti anak panah di akhir penerbangannya. Di sisi lain, Wang Meng telah bersembunyi di kegelapan sepanjang waktu, tidak bertarung sama sekali dengan Yin Solfin peringkat ke-4. Setelah mengirim Liu Chen terbang dengan satu pukulan, Wang Meng tidak berani tinggal diam. Sekarang dia telah merampas buah hantu, jika dia membuat marah massa, yang lain pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti dan pasti akan mengambil tindakan. Meski kuat, ia tetap harus berhati-hati saat menghadapi kekuatan gabungan penonton. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok Wang Meng melintas, dan dia akan terbang menjauh. Namun saat ini, beberapa tiang rotan tebal tiba-tiba mengelilinginya dari segala arah, menjebaknya. Omong kosong, Wang Meng berteriak ketakutan. Nether Solfin ini sangat kuat, dan setara dengan tahap bela diri sejati, namun sekarang ia hanya berada di tahap Empyrean ke-8 dari tahap Laut Roh, dan masih ada jarak yang besar antara dirinya dan tahap bela diri sejati. Menghadapi keberadaan mengerikan seperti ini, dia tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Dengan raungan marah, bola cahaya menyilaukan keluar dan berubah menjadi halberd. Saat halberd ini muncul, ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat, dan aura tajam yang tak terlukiskan meledak, menghancurkan segalanya. Harta karun spiritual kelas menengah. Melihat halberd Wang Meng, semua orang menghirup udara dingin. Halberd ini sudah dipenuhi kekuatan hanya dengan melihatnya. Merusak. Memegang tombak, Wang Meng mengayunkan tombaknya. Kekuatan yang kuat disertai dengan tombak, mampu menghancurkan segalanya di dunia. Tapi kali ini, yang dia hadapi bukanlah seorang ahli di tahap Laut Roh, melainkan pohon anggur jiwa Yin peringkat ke-4 yang kuat. Tanaman merambat raksasa ini sangat kuat, seperti baja, tidak bisa dihancurkan, dan bahkan harta karun spiritual sekuat Wang Meng dan harta karun spiritual kelas menengah miliknya tidak mampu menembusnya. Brengsek, Wang Meng sangat marah, dia tidak menyangka pohon anggur jiwa Yin peringkat ke-4 akan bereaksi begitu cepat, tanaman merambat yang kuat melilitnya dan melilitnya. Anak nakal terkutuk, begitu aku melarikan diri, aku pasti akan membunuhmu. Wang Meng mengalihkan semua kesalahannya ke Liu Chen. Kalau bukan karena orang ini, dia pasti sudah pergi. Jangan mencoba menjebakku. Wang Meng berteriak ketika kekuatan dahsyat meletus, seperti gunung berapi yang meletus. Kekuatan menakutkan mengguncang seluruh jaring tanaman merambat, membuatnya tidak dapat bertahan lagi. Tepat pada saat ini, pandangan semua orang tertuju padanya, atau lebih tepatnya, mereka menatap cincin penyimpanan di tangannya. Di dalam cincin penyimpanan, ada sesuatu yang mereka butuhkan, buah hantu. Brengsek, Wang Meng menggunakan seluruh kekuatannya, ingin melepaskan diri dari kekangan Nether Solfin. Namun, jaring anggur Nether Solfin menjebaknya dengan erat, membuatnya mustahil untuk melarikan diri, dan dia tidak punya pilihan lain. Namun, yang lebih buruk lagi akan terjadi.
Saat dia sedang berjuang keras dan hendak melepaskan diri dari kekangan pohon anggur jiwa Yin peringkat keempat, sebuah kekuatan besar tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Kekuatan mengerikan itu bekerja di tangan kanannya. Omong kosong, Wang Meng berteriak, dan menarik sekuat tenaga, ingin menarik kembali tangan kanannya. Sebagai seorang ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-8, kekuatannya luar biasa, dan dia dengan cepat menarik kembali tangan kanannya. Namun, sebelum dia bisa bersukacita, cincin penyimpanan di tangannya tiba-tiba terbang ke udara. Wang Meng akhirnya mengerti bahwa target pihak lain adalah cincin penyimpanannya sendiri, buah hantunya sendiri. Hahaha, buah hantu itu milikku sekarang. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak dan meraih cincin penyimpanan, dan bahkan sebelum dia sempat melihatnya dengan baik, dia berbalik dan berlari. Pan Yue, cepat serahkan buah hantu itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Melihat cincin penyimpanan terbang keluar, semua orang menjadi gila, seluruh arena kompetisi kembali kacau balau. Jika kamu menginginkan buah hantu, pergilah bermimpi. Pan Yue tertawa terbahak-bahak saat harta karun spiritual kelas menengah di tangannya muncul. Energi mengerikan menyapu seperti badai. Tidak bagus, mundur. Semua orang dengan cepat mundur, tidak berani melawan. Pan Yue adalah seorang ahli di panggung Laut Roh Empyrean ke-7, dan kekuatannya sangat kuat, jauh melampaui apa yang bisa ditangani oleh orang biasa. Tentu saja, ada beberapa orang yang tidak sama, yaitu persamaan dan sisanya. Mereka semua mengaktifkan kekuatan mereka dan bergegas, bersumpah untuk merebut buah hantu. Betapa penuh kebenciannya, dia bisa dibunuh. Wang Meng sangat marah, orang-orang ini benar-benar berani, bahkan berani merebut cincin penyimpanannya, mereka tidak menaruh perhatian padanya. Ia akhirnya berhasil menjebak Wang Meng, dan tidak membiarkan dia mengambil buah hantu itu. Namun, tanpa diduga, hal itu dimanfaatkan oleh orang lain, dan buah hantu pun diambil. Ini sungguh penuh kebencian. Di udara, Pan Yue dengan panik melarikan diri dengan cincin penyimpanannya, tidak berani berhenti sejenak pun. Dia merasa sangat riang di dalam hatinya, karena dia tidak hanya merebut buah hantu kali ini, dia juga telah merampas cincin penyimpanan Wang Meng, namun Wang Meng juga merupakan ahli di tahap Empyrean ke-8 Laut Roh. Namun, pada saat ini, gelombang pedang Qi yang menakjubkan menyapu ke arahnya, menyebabkan suaranya bergetar. Pan Yue mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat seseorang muncul entah dari mana di depannya, menghalangi jalannya. Namun, ketika dia melihat basis kultivasi orang tersebut, dia tidak bisa menahan tawa dengan ekspresi jijik di wajahnya. Hahaha, seorang anak yang hanya berada di tahap Empyrean Laut Roh keempat berani keluar dan menghalangi jalanku, dia hanya mendekati kematian. Pan Yue tertawa terbahak-bahak. Wu Chen mengabaikannya, memegang pisau pembunuh naga miliknya, dia menebas dengan pedangnya, ujung bilahnya tajam, langsung menuju Pan Yue. Pan Yue tertawa keras sebelum berkata, "Baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu." Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melemparkan telapak tangannya. Meskipun kekuatan telapak tangan ini tidak kuat, itu lebih dari cukup untuk menghadapi seseorang yang hanya memiliki tahap Empyrean keempat dari Lautan Roh. Namun, bertentangan dengan ekspektasinya, ketika pedang Wu Chen menebas, cahaya pedang yang menakutkan langsung melesat, dan secara langsung menghancurkan kekuatan telapak tangannya. Apa yang terjadi? Apakah ini kekuatan orang ini? Meskipun telapak tangannya tidak terlalu kuat, masih sangat mudah baginya untuk mengalahkan kultivator tahap Laut Roh Empyrean keempat. Namun kini, ia menyadari bahwa kenyataannya tidak seperti yang ia bayangkan, Wu Chen tidak sepenuhnya hancur, namun serangan telapak tangannya justru dihancurkan seluruhnya oleh lawannya. Seni memotong Xuan Yuan. Tepat pada saat ini, pedang Wu Chen menyala sekali lagi, dan semburan cahaya pedang yang tajam, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dengan kejam menebas ke arahnya. Saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Wu Chen bukanlah seorang kultivator tahap Laut Roh Empyrean keempat biasa, kekuatan lawannya sangat kuat, jauh melebihi yang bisa dia bayangkan. Dia buru-buru mengumpulkan seluruh kekuatannya dan kekuatan mengerikan keluar, mengguncang ruang dan menghancurkan segalanya. Namun, sudah terlambat baginya untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Wu Chen menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang menakutkan langsung menghancurkan perlindungan energi spiritualnya.
Energi pedang yang kuat meledak dengan hebat, dan seperti lubang hitam raksasa, energi itu menelannya utuh. Ah! Pan Yue berteriak dengan sedih saat tubuhnya langsung dipotong-potong. Bahkan sampai saat dia meninggal, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar akan mati di tangan Wu Chen.